Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Kita masih ngebahas video-video yang bakal ada di playlist Laravel nantinya. Buat kalian yang baru join di channel aku atau buat kalian yang baru belajar Laravel, silakan belajar Laravel ini dari video paling pertama dulu ya. Aku udah siapin Laravelnya dan udah aku bikin beberapa video yang udah diupload. Ada 16 video nih. Kalian bisa cari aja di channel aku, terus cari playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk memula bahasa Indonesia. Nah, di sini udah ada 16 video dan dimulai dari awal banget. Cara install Laravel sampai yang terakhir udah pernah dibahas, yaitu CRUD di bagian create data baru. Nah, jadi kalian kalau baru ketemu video ini silakan di skip dulu, balik dulu ke video yang paling pertama, cara install Laravel. Jadi supaya kalian bisa belajar step by step supaya lebih paham nantinya. Oke, kalau kalian udah selesai belajar dari video pertama sampai video ke-16, baru boleh lanjut video yang ini. Ya, lanjut. Video terakhir udah aku bilang tadi ya, kita udah create data, udah create bagian create. Jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin lagi, masih create juga tapi bagian update data. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, kalian bisa buka dulu text editor kalian. Yang mana sekali lagi aku anjurkan kalian pakai text editor Visual Studio Code karena aku udah bikin juga tutorial tentang Visual Studio Code dan juga tutorial Visual Studio Code yang membahas tentang extension yang dipakai untuk menggunakan Laravel. Jadi kalau kalian pakai text editor Visual Studio Code, kalian udah nonton tutorial aku tentang Visual Studio Code itu, bakal lebih gampang lagi menggunakan Laravel pakai text editor ini. Oke, back to the topic. Kalian bisa mulai buka file root-nya dulu. Oops, salah yang web. Nah, kita mau ngupdate data, tapi nggak semua yang kita update ya, kayak yang di bagian video sebelumnya, yang bagian create, nggak semua, tapi bagian students juga. Jadi di video kali ini, kita juga bakal fokus ngupdate data student saja. Untuk selanjutnya bagian kelas, ekstrakurikuler, dan teacher, kalian bisa latihan sendiri setelah nonton video aku ini. Oke, kalian bisa buka terminal dulu buat ngejalanin Laravel kalian. Jalanin PHP artisan bukan migrate tapi serve. Ini terus aja, udah control klik, maka dijalanin kayak gini. Terus kita mau ke bagian students ya. Nah, di sini kita bakal ngubah tampilan halaman student ini dulu. Kita bakal nambah satu action lagi di sini, yaitu tulisan edit, yang mana ketika diklik akan pindah ke halaman yang hampir sama kayak gini, tapi bakal keisi datanya sesuai yang kita pilih. Oke, kalau gitu kita bakal nambah dulu tulisan edit di sini. Kalian bisa buka, ini aku close terminalnya, file ini apa namanya, students, bisa dilihat di sini ya, bagian resource, views, terus student blade PHP. Nah, di sini kalian bisa edit di bagian actionnya ini. Nah, di action ini kita bakal enter dan duplicate aja. Kita ubah sedikit, jadi ini kosongin aja dulu ya, karena kita belum bikin roots-nya, jadi href-nya pun seharusnya belum ada. Nah, di sini kita bikin edit. Dah, kita coba save dan refresh. Nah, udah muncul tulisan edit. Ini kayak yang aku bilang di video sebelumnya, kita nggak fokus ke styling, kita fokus bagaimana cara menggunakan Laravel aja. Jadi aku nggak bakal ngabisin waktu untuk styling CSS di sini. Yang penting kalian udah bisa lihat di sini ada tombol edit yang mana berguna kalau diklik bisa pindah halaman menuju halaman yang kita inginkan. Nah, kita udah bikin ini, sekarang kita harus bikin roots-nya dulu. Untuk bikin roots kalian bisa buka file di folder roots, terus web, ini ya udah kita buka tadi. Nah, kalian bisa copy aja di sini, copy yang student get ini. Kita paste di sini, kita ganti
root get kita bakal bikin URL student edit kayak begitu aja. Terus kita bakal bikin metode baru yang namanya edit di file di file student controller. Oke, kalau udah kayak begitu kita kan udah bikin ini ya URL-nya. Sekarang kita tinggal implementasiin di href-nya aja. Jadi kita bakal bikin student edit nggak usah ya, student edit. Dah kayak begini aja. Kita coba save dan kita refresh. Ketika kita klik, oke, edit does not exist, berarti kayak begini, roots kita udah berjalan tapi file metode edit di file student controller kita belum ada, makanya error kayak begini. Oke, untuk bikin roots dan edit page-nya udah sukses. Sekarang kerjaan kita tinggal bikin metode edit di file student controller. Kita sekarang buka file student controller dulu ya. Letaknya ada di app http controllers terus bagian student controller ini. Nah, kita kan katanya errornya edit does not exist, berarti kita perlu bikin function yang namanya edit di sini. Terus kayak kita bikin request. Ya betul, request. Nah, pembahasan request ini udah aku bahas kemarin ya di video tentang create, jadi ini nggak aku bahas lagi. Oke, sekarang save dulu. Kalau udah kayak begini seharusnya nggak error lagi. Nah, kalau udah nggak ada tulisan error berarti udah nyampe sini. Untuk pembuktian kita bakal dedam test, save, refresh, lupa titik komanya, save, refresh. Nah, muncul tes, berarti aplikasi Laravel kita ini udah nyampe sini. Udah oke, editnya udah selesai. Sekarang kita tinggal bikin tampilannya, yaitu membuat file blade kayak begini. Terus mana ya, tinggal bikin file blade, terus kita bukan redirect tapi return view kayak gini. Oke, langsung aja untuk membuat file student blade untuk membuat file blade, yaitu file tampilan di sini, kalian bisa buka bagian resource tadi, views, dan di views ini kalian bisa bikin file baru. Bikin aja namanya student-edit.blade.php. Nah, terus di controller kita ubah sedikit, yaitu kita ketik di sini return view student terus edit. Dah, sampai sini aja dulu. Kita kan seharusnya emang ngoper data ya, ngoper data sesuai student yang kita pilih, tapi kita belum ada ngoper di sini URL dan belum ada kayak begini nambahin parameternya ini. Untuk sekarang kita bikin tampilan student editnya dulu. Oke, coba kita save dan refresh, hasilnya kayak begini udah oke. Kita tinggal edit file student edit blade ini. Mirip-miripin aja kayak student blade ini. Copy paste aja biar cepat. Paste, terus kita miripin kayak yang ini aja lah ya, student add lah ya. Buka file student mana dia, student add. Nah, kita close yang student blade ini, yang student add kita mirip-miripin aja di sini, terus end section, paste di sini, terus refresh dulu. Nah, udah muncul yang kita inginkan. Kita mau mana student edit ini, kita mau bikin form yang sama kayak student add ini. Sebentar, aku liatin. Nah, kita mau bikin yang kayak begini, jadi aku bakal copy paste aja yang ada di file student add.blade.php ini. Oke, langsung aja aku balik lagi, aku edit, dan di sini kita bakal copy paste dengan cepat. Copy div-nya. Nah, kita walaupun copy paste tapi milih-milih ya kopinya. Contohnya aja di formnya ini kita sementara kosongin aja dulu. Oke, paste, terus yang action ini kita hapus dulu, metodenya juga kita hapus dulu. Jadi kita pilih-pilih apa yang kita copy dulu karena kita mau nampilin formnya aja dulu.
Oke, setelah itu CSRF, jangan lupa supaya nggak error CSRF. Terus kita copy ini semua dan kita edit. Nggak usah diedit deh, karena kan udah bener ini. Terus abis name, copy lagi gender. Nah, gender ini bakal kita edit sedikit, jadi bakal aku hapus dulu yang optionnya. Nanti bakal kita tambahin optionnya. Terus untuk NIS kita copy paste kayak gini, nggak usah diedit-edit. Terus bagian kelas juga ada yang perlu diedit karena nanti kan ngambil data dari yang kita pilih. Jadi ini bakal aku hapus dulu sama kayak gender tadi. Hapus. Terus salah. Apalagi yang kita harus copy? Udah, tinggal button submit aja. Copy, paste dan save. Lihat hasilnya, refresh. Oke, tampilannya udah kita inginkan. Tapi sayangnya kita kan maunya kan ketika edit si Ayu muncul data Ayu, name-nya si Ayu, gendernya sesuai gendernya si Ayu, niche-nya juga niche-nya si Ayu, kelasnya juga kelasnya si Ayu. Tapi di sini kita belum dapat datanya. Nah, tinggal kita gimana caranya kita passing atau kita ngoper data yang kita klik ini ke halaman edit ini. Lanjut, kita bakal ngoper data yang kita pilih. Jadi kita buka lagi file yang student blade kita, yang student.blade.php ini. Nah, kita kan baru bikin ahref-nya student-edit doang. Nah, kita copy aja data ID ini ke sini. Save dan lihat hasilnya, refresh. Maka tombol edit ketika diklik bakal ada parameternya di sini. Tapi sayangnya not found. Nah, ini kita harus ngubah file roots kita. Oke, kalian lihat dulu di sini ketika aku klik Ayu muncul ID-nya 1 karena si Ayu ID-nya 1. Kita edit lagi si Siti yang munculnya 3 karena si Siti ID-nya 3. Berarti udah sukses kita ngoper ID dari data student yang kita pilih. Sekarang kita bakal ngedit roots-nya supaya nggak not found gini. Oke, kalian bisa buka file roots-nya di web.php. Aku cari dulu, ini dia student edit. Kita samain aja kayak yang detail gini, ada parameter ID-nya. Kita bikin kumis ID. Oke, kayak begitu udah selesai. Save dan kita coba lihat, refresh. Nah, oke ya, udah sukses kita mengatasi 404 itu dengan mengubah roots kita. Dengan begini kita udah dapat datanya siapa yang lagi kita klik. Sekarang kita tinggal otak-atik controller, file controllernya, student controller di function edit ini. Oke, kayak kemarin kita bakal coba dulu menggunakan dd $request terus all buat ngeliat apa aja yang kita request. Seharusnya sih yang di request atau yang data didapatkan cuman ID dari si student yang lagi kita edit ini. Nah, sorry. 2 bukan dapat dari request ya, aku lupa ini bukan hasil request tapi yang di parameter ini didapetin dari ID sini, sorry ya. Jadi kita perlu tambahin setelah request ada koma $ID kayak begini. Jadi yang kita dd ini bukan $request all tapi ID. Kita lihat dulu, save dan refresh. Nah, udah dapat ID-nya 2, udah cocok. Sekarang kita bisa query atau bisa pakai Eloquent untuk mendapatkan data student apa yang ID-nya sama dengan 2. Nah, ini sama-sama kayak yang mana ya? Nggak ada ya, udah aku bikin. Oh, yang kayak gini. Oke, langsung aja ya. Kita bakal bikin Eloquent-nya $student sama dengan find or file. Nah, find or file ini udah aku bahas juga di video-video sebelumnya. Kalian silakan nonton aja kalau kalian ngeloncatin videonya dan langsung nonton video ini. Find or file ID. Nah, di sini kita bakal coba ddam $student. Data yang kita dapatkan apa sih? Save dan refresh. Find or file. Ada yang salah. Ya benar, salah. Aku lupa manggil modelnya. Modelnya adalah student. Kayak begini. Terus klik kanan, kita import kelasnya. Oh, kelas udah diimport. Oke, nggak perlu lagi kita import. Save dan kita refresh.
Nah, ini dia data student yang kita pilih. Kita lihat di sini ada attributes-nya. Nah, ini yang kita dapat. ID 2 ini ternyata nama studentnya adalah Budi, gendernya L, NIS-nya ini, kelas ID-nya ini. Oke, kita udah dapat itu. Sekarang kita tinggal query ini yang relationship-nya. Oke, yang relationship-nya nanti aja. Sekarang kita tampilin aja data-data yang emang bener datanya, atau data yang bukan relationship. Jadi kita tampilin aja yang name, yang gender, dan yang NIS. Yang kelas ID nanti aja kita tampilin. Oke, lanjut. Kita udah dapet, kita hapus di sini. Sekarang kita tambahin di sini, yaitu kita mengoper data studentnya ke halaman view kita, ke file blade kita. Kita bisa pakai student gini aja, terus kita isi dengan $student. Udah selesai, save, dan kita pindah ke file student edit blade ini. Nah, kita bakal coba di sini lihat apa yang dihasilkan dengan variabel student. Save dan refresh. Nah, kita dapat nih datanya kayak begini. Sekarang tinggal kita oper aja ke sini. Contohnya kayak gini, name, sebelum require aja atau setelah require, terserah kalian, tapi aku bakal taruh sebelum require. Bisa dipakai value sama dengan kumis, kita isiin dengan $student name. Nah, kayak begini. Karena kita mau ngisi kolom name ini dengan name-nya si student yang lagi kita pilih. Kita coba ya, save dan kita refresh. Oke, kita udah berhasil ngisi data name dari student yang kita pilih. Sekarang gender. Nah, gender ini kan apa sih namanya, lupa aku. Select box ya. Apa sih? Lupa. Pokoknya kayak gitu, begitulah yang dipilih. Nah, kita bikin kayak begini. Option value, kita bikin kumis, $student gender. Kayak gini. Terus di sini juga $student gender. Save dan refresh. Nah, udah dapat gendernya adalah L. Sekarang kita tinggal pilih, bukan pilih. Sekarang kita tinggal bikin option yang lain yang bukan gender yang data kita punya. Misalnya, kan sekarang gendernya si Budi ini L, berarti yang harus kita bikin gender yang lain yaitu P. Nanti juga gitu sebaliknya, kalau gendernya P, kita bikin yang L. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai conditional. Oke, conditionalnya kayak gini. Add if, if. Nih, ini kalian kalau install yang namanya Laravel Blade Snippets ya, tinggal b.2 if aja udah dibikinin dia kayak begini. Nah, kita bakal bikin $student gender sama dengan. Nah, aku mau bikin, kan student gender itu pilihannya cuma 2 ya, kalau nggak L, P. Nah, kita bikin kalau L, maka option yang lainnya adalah value sama dengan, nggak usah pakai kumis karena ini bukan Laravel, yang kita isi pakai string biasa P. Nah, kayak begini. Terus kita isi juga di sini adalah P. Terus kebalikannya, else option value-nya adalah L. Nah, ini basic if else ya, basic conditional. Jadi aku bahas aja deh. Jika gender data yang lagi kita pilih ini adalah L, maka option yang lainnya adalah P, perempuan. Terus sebaliknya, jika option yang ada pada data yang lagi kita pilih adalah P, maka option yang lainnya adalah L. Kita coba ya. Refresh. Kita lihat gender L, maka P. Tuh, kita coba data yang lain yang gendernya P, Ayu misalnya. Nah, ketika kita pilih gender, maka option yang lainnya adalah L. Nah, kayak begitu. Ini cuman basic dari
if else aja ya. Seharusnya kalau kalian udah nonton video ini, seharusnya kalian udah nguasain basic dari if else ini, conditional ini. Oke, untuk ini udah selesai. Sekarang kita munculin nis. Nah, nis sama aja sih kayak name, sederhana banget. Kita tinggal tambah aja value. Kita bikin kumis-kumis. Di antara kumis kita kasih $student NIS, save dan refresh. Nah, nis untuk si Ayu ini udah ada. Nah, sekarang tinggal kelas. Untuk kelas ini kita butuh query atau kita butuh pencarian menggunakan Eloquent. Terserah mau query Wilder atau Eloquent, tapi aku pakai Eloquent ke table class. Sekarang kita bakal nampilin si student ini kelasnya kelas apa. Di sini belum ada ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kita udah echoin. Kita dapat kelas ID-nya 2. Kalau kita lihat table class ID, table class nggak ada yang namanya kelas 2. Kelas itu kan name-nya cuma 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, di sini kita cuma dapetin kelas ID 2. Berarti kan di sini 1B, tapi datanya di sini nggak ada 1B. Oleh karena itu kita perlu melakukan relationship. Kan kalau kalian lihat di sini di controller, ini aku close-closein aja ya, yang udah nggak perlu. Nah, kalian lihat ya, di controller ini kan kita baru find or fail nge-get student biasa, nge-get data student biasa aja tanpa relationship. Makanya di sini nggak dapet relasi dengan kelasnya. Nah, karena kita butuh itu, kita bakal bikin relationship ke kelas. Ya udah, gampang aja. Sebelum find or fail ini, kita tambahin with. Nah, di sini with-nya dengan kelas. Udah selesai. Kita lihat dulu, refresh. Nah, ini udah ada relasinya. Setelah kita tambahin relasi, dapat deh data kelasnya, yaitu ID-nya ternyata 2 dan name-nya adalah 1B. Nah, sekarang udah bisa kita taruh data kelasnya si Ayu itu di sini. Oke, lanjut ke mana ya? Ke sini, student edit blade. Nah, kita bakal bikin di sini datanya option, value-nya kumis-kumis, $student, class, ID. Nah, ini untuk mendapatkan ID-nya si kelas yang menjadi kelasnya si Ayu. ID ini dari ID kelas punyanya si Ayu. Terus kita bikin kumis-kumis. Di sini kita tampilin student, class, name, save, dan lihat hasilnya, refresh. Nah, dapat deh. Kelasnya si Ayu adalah 1B. Nih, kalian bisa lihat sendiri kelasnya si Ayu ini 1B. Nah, kalau kalian nggak yakin bener nggak sih value-nya ini, ID-nya dari si 1B ini yaitu 2. Nah, kalian bisa ini, di kelas ini kalian bisa arahin mouse kalian, klik kanan, inspect. Nah, di sini kalian ditampilin ini. Kalian tinggal klik aja panahnya ini. Aku gedein ya biar kelihatan. Nah, kalian klik panahnya, di sini ada tulisan deh, option value 2. Nah, ternyata benar. $student class ID ini adalah 2, benar sesuai data yang kita inginkan. Nah, kayak begitu cara ngeceknya kalau kalian nggak yakin. Kalau kalian udah yakin ya udah nggak usah dicek lagi. Oke, kayak begitu untuk kelasnya. Nah, sekarang kan kita kalau mau ngedit kita bisa ngubah kelas ya. Berarti kita harus nampilin list kelas di sini. Kalau sekarang belum ada nih kelasnya, baru cuma 1B aja miliknya si Ayu. Nah, sekarang tugas kita adalah bikin. Di sini ada pilihan kelas lain sesuai yang ada di database. Ada 1A, 1B, 1C, 1D. Oke, kita bakal bikin nge-get datanya di student controller ini. Kita bakal tampung ke sebuah variabel yang namanya kelas aja. Sama dengan classroom. Nah, ini nama model ya. Nama model yang menampung table class. Kalau aku kan namanya classroom. Kalian lihat dulu nama modelnya apa. Nah, terus kita bakal bikin all. Kayak begitu aja. Save. Untuk melihatnya kita bakal kumis juga lagi di sini. Kumis-kumis $class, save dan refresh. Nah, undefined class karena kita lupa ngoper data kelas di sini. Kelas kita isi dengan variabel class, save dan refresh. Nah, di sini agak berantakan, aku bakal kasih tag enter dulu, br, save, dan refresh.
Sekali lagi lah ya, biar kelihatan. Save, refresh. Nah, ini yang student, ini data kelas. Nah, di sini kita udah berhasil dapetin kelas nih, ada ID dan name. Kita pengen ID sama name doang, karena di sini kita nggak mau boros-boros ada dapet teacher ID, created add, updated add, dan yang lainnya. Kita cuma butuh ID dan name doang, jadi nggak perlu yang lain. Kita bisa ngedit sedikit. Di sini classroom all ini kita ganti jadi select, atau langsung aja kita ganti get. Terus di sini get kita pilih ID, ID, jangan lupa ini ya petiknya ya. ID, name. Save, lupa. Name. Dah, save dan refresh. Lihat tuh. Kita udah berhasil milih cuman ID sama name aja yang kita dapatkan dari data kelas ini. 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, tinggal kita pasang ke sini. Oke, untuk memasangnya kita tinggal bikin for each di bawah di bawah kelas milik si Ayu ini. Oke, enter di sini, kita ketik B.2 for each, enter. Nah, $collection kita ganti jadi kelas, dan ini biarin aja $item. Nah, kita melakukan perulangan sebanyak data si kelas ini, yaitu sebanyak 4 kali. Kita bikin sama kayak gini ya. Option, value-nya kumis-kumis, $item, kita ID. Nah, terus di sini kumis-kumis, di sini $item, name, save, dan kita lihat hasilnya refresh. Nah, kita lihat ketika kita klik ada pilihan yang lain 1A, 1B, 1C, 1D. Kalau kalian lihat klik kanan lagi inspect element, kalian lihat di bagian sini, nah optionnya udah sesuai nih. 1A ID-nya 1. Kalau kalian nggak yakin ya, kalian bisa cek 1A ID-nya benar nggak 1, 1B benar nggak 2, 1C benar nggak 3, 1D benar nggak 4. Cek di database ini. Kalau benar berarti kalian udah benar naruhnya di sini item, ID, di sini ID-nya, di sini value-nya ID, di sini untuk tampilnya adalah name. Ini item sama ini item tergantung kalian ya, karena di sini item maka di sini item juga menggunakannya. Nah, di sini kalau udah kalian yakin berarti udah benar. Jadi kalian sekarang udah bisa milih kelas untuk si Ayu kelasnya apa. Tapi kalau kalian lihat di sini ada double 1B ya kan? 1B, 1A, 1B, 1C, 1D. Ada 2 1B. Ini kan nggak bagus banget. Kita lihat data yang lain, kita lihat si Siti. Si Siti ini kelasnya 1A. Ketika kita klik ini ada 1A, 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan kita udah nampilin semua kelas yang ada dari database, tapi ternyata kita udah ada kelas yang dimilikin sama si student yang lagi kita edit ini. Itulah mengapa ada double data dari kelas ini. Salah satunya ada yang double data karena udah dimilikin sama student yang lain. Nah, kan ini jelek ya. Ini jelek banget. Kita harus ngubah ini. Nah, cara ngubahnya gimana? Ngubahnya kita ke file controller kita edit sedikit di file ini. Nah, di sini kita sebelum get kita bakal tambahin where dulu. Where. Nah, di dalam where ini kita bakal bikin pengecualian ID yang bukan tidak sama dengan $student class ID. Nah, kayak begitu. Jadi pembacanya, hoi, cariin dong kelas yang kolom ID sama name-nya doang, yang mana ID-nya bukan ID si student yang lagi kita pilih. Contohnya sekarang kan ID kelas ID-nya si student yang kita pilih ini 1A, ID-nya 1. Maka di sini ngebacanya cariin dong classroom yang kolomnya ID sama name aja, yang ID-nya bukan ID 1. Nah, dicari deh di database ini yang bukan ID-nya 1. Oh, cuman ini aja, 2, 3, 4, 1B, 1C, 1D. Nah, itu aja yang dikirimin ke kita, yang dikasih ke kita. Nah, kita lihat ya hasilnya gimana ya. Save dan refresh. Nah, lihat sekarang udah benar 1A, 1B, 1C, 1D. Nggak ada data yang double lagi di sini, 1A cuma 1. Kita coba lihat data yang lain. Kita lihat lagi untuk si Ayu. Di kelas 1B, si Ayu ini punya kelas 1B. Kalau kita klik, nah 1B, 1A, 1C, 1D. Nggak ada double 1B lagi. Nah, kayak begitu aja. Oke, kita udah bisa nampilin kelas dan kita udah bisa milih kelas
yang bukan kelas yang udah dipilih sama student yang lagi kita edit. Lanjut, kita bakal bikin prosesnya ya, bikin proses dari edit data melalui form ini. Sebelumnya aku mau ngapus ini aja, karena ini kita udah nggak butuh. Hapus di bagian sini filenya, hapus aja, save dan refresh. Nah, udah kehapus. Nah, sekarang kan kita mau ngeproses data ini ya. Jadi kita harus bikin roots di form ini, kita kasih tahu actionnya kemana dan metodenya apa. Terus kita juga harus bikin rootsnya di sini. Ketika di actionnya kemana, kita harus kasih tahu ngejalanin file controller apa dan metodenya apa. Sekarang kita edit dulu yang form ini. Kan pernah dibahas ya, kalau mau edit itu kan pakai metodenya put atau patch. Nah, sayangnya form nggak mendukung metode patch, metode put, dan metode delete. Nih, aku nggak ngarang, kalian bisa baca aja sendiri di Laravel ini. Nih dia. HTML form do not support put, patch, or delete action. Jadi, kita metodenya tetap pakai post, tapi ada bantuan input hidden, metodenya put, atau bisa lebih singkat menggunakan blade directive add method put. Nah, jadi perlu kalian pahamin ya, metodenya kita tetap pakai post, tapi pakai bantuan directive ini. Oke, langsung aja kita ikutin. Metodenya kita isi dengan post, terus kita tambahan dengan add method put. Dah selesai, kita udah bikin method put secara tersembunyi, gitulah intinya. Nah, actionnya ini kita kan belum bikin dulu actionnya di sini. Aku bakal bikin root. Metodenya, tunggu, kan metodenya kita pakai put, berarti di sini kita juga pakai put. Aku bakal pakai URL-nya student juga. Ini kalau kalian bingung ini ada student juga, bakal bingung apa enggak? Seharusnya enggak bingung nih Laravel. Kenapa? Karena walaupun sama URL-nya student dan student, metodenya berbeda. Kayak gitu. Nggak bakal bingung. Jadi tahu si Laravel ini kalau kita update dia perginya ke root yang ini, kalau kita create baru larinya ke sini, kayak begitu kira-kira. Oke, langsung aja. Ketika put student, ngejalanin file student controller, ngejalanin method yang namanya ya betul, method yang namanya update. Dah selesai. Sekarang tinggal kita kasih di actionnya ini URL-nya slash apa tadi, student. Nah, save, dan lihat kita perlu bikin controller di sini, yang bikin function di controller ini yang namanya update. Ini isinya request $request. Nah, untuk ngelihat bener nggak sih ini udah kekirim data yang diproses dari form ini, kita bisa pakai dump $request all. Nah, save dan refresh. Sekarang kita coba ketika ini save ya, aku ubah sedikit ya. Jangan save tapi update. Nah, udah save, refresh, dan klik update. Function ini does not exist. Kita lihat errornya di mana. Function. Sebentar. Aku lihat dulu, nggak ada ya. Bentar ya teman-teman, aku lihat dulu ini perginya ke student method post put. Seharusnya dia udah bener ke sini. Student controller. Oh, salah teman-teman. Ini kita salah kurung sikunya. Jangan di sini, tapi setelah update. Dah, save, kita ulangin. Refresh, dan kita update. Nah, bakal dimunculin isi dari form itu aja, form yang tadi, form dari yang kita ngubah atau edit datanya nih. Name-nya Ayu, gendernya P, miss-nya ini, dan kelas ID-nya ini.
metodenya juga dikasih tahu ada put. Nah, kita lihat ya, bener nggak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita udah berhasil ngirim data yang dari form yang tadi, form edit. Nah, kita udah dapat datanya, berarti udah beres. Sampai sini udah beres. Mana dia? Nih, sampai sini udah beres. Kita udah dapat data yang dikirim dari form ini. Tinggal kita proses di sini, proses update datanya. Aku ada kelupaan sesuatu, teman-teman. Ketika kita update ini, kita cuma ngasih tahu student. Nah, kita nggak ngasih tahu student apa yang lagi kita edit atau student apa yang mau kita update. Nah, di sini nggak ada pengenalnya. Jadi nanti kita bakalan bingung. Laravel kita bakalan bingung mau ngupdate data yang student yang mana karena nggak ada pengenal di sini. Jadi kita harus ada parameternya di sini. Jadi kita bakal sedikit ngedit codingan yang udah kita bikin di sini, yaitu yang pertama di roots-nya dulu. Setelah student, kalian harus bikin ID kayak gini juga sebagai pengenalnya. Student dengan ID mana yang mau di-update. Oke, setelah roots ditambahin ID, di sini di formnya juga ditambahin ID. Student, kita kasih slash, kita bikin juga kumis-kumis, kita kasih tahu ID-nya, student dengan ID mana. Jadi $student ID. Nah, save. Udah cukup. 2 ini aja yang kita ubah. Satu lagi di student controller, setelah request kita adain juga $ID. Dah cukup kayak begini. Save dan kita coba ya. Ketika aku refresh, ulang ya dari sini aja, refresh. Nah, aku mau ngedit Ayu yang muncul ketika diupdate, tetap ID-nya si Ayu yang sebagai parameter di sini. Nah, kalau kayak gini, framework bakal tahu yang mau kita update ini, yang mau diupdate sama dia, data student yang mana. Nah, sampai sini udah oke. Tinggal kita ubah sedikit codingannya supaya bisa update. Kita bakal coba ngecek bener nggak data yang dikenalin ini benar-benar data yang lagi kita ubah dengan cara kayak gini aja. Student sama dengan model student, kita panggil find or fail $ID. Kita coba di idam $student, save dan refresh. Ulang aja ya biar nggak bingung kalian. Refresh, update. Nah, kita lihat valuable, bukan valuable tapi attributes. Nih, ID-nya 1 benar, yang mana adalah Ayu. Berarti framework kita udah kenal data apa yang mau kita update, jadi udah nggak masalah di sini. Tinggal kita bikin codingan update-nya aja. Oke, untuk codingan update, kalau kalian ingat, kita udah bikin codingan untuk create data baru ya di video sebelumnya. Nah, kalau kalian ingat juga, cara create data baru itu ada 2, cara satu persatu dan mass assignment. Nah, untuk update ini sama kayak create data baru juga, bisa edit atau bisa update satu persatu dan bisa juga update secara mass assignment. Nah, caranya kalian bisa lihat di sini aja. Kalian bisa buka webnya, terus bagian Eloquent ORM, Getting Started, terus klik yang Insert dan Updating Models, update sini. Nah, ini dia cara satu persatu, dicari dulu, define, terus di assign tiap-tiap kolomnya dengan value yang dikirim dari form ini. Terus kalau udah selesai pakai save, atau dengan mass assignment kita udah samain kolom-kolom ini dengan form. Jadi form ini name-nya udah sama, sesuai sama ini semua, kolom yang mau kita edit, kolom yang mau kita update. Tinggal kita pakai update $request all. Nah, itu udah cara mass assignment biar lebih singkat. Oke, tenang aja, kita bakal coba satu persatu dengan cara satu persatu dan juga dengan cara yang mass assignment. Untuk cara yang satu persatu dulu ya. Yang pertama, kita udah selesai update ini, kita udah selesai mengenali student yang mau kita update ini yang adalah student yang mana. Sekarang tinggal kita update. Nah, cara update-nya ikutin aja yang kayak di sini. Kita tinggal panggil kolom apa yang mau kita ubah dan value-nya apa, kayak gitu. Sekarang kan kalau kita lihat kolom yang mau kita ubah adalah name, gender, niche, dan class ID. Ya udah, dengan repotnya kita harus nulis kayak begini.
student name sama dengan $request name. Nah, ini sesuai yang dikirimkan sama form ini ya. Kalau kalian lihat kan di formnya ini ada nih, name-nya name, terus name-nya gender, name-nya NIS, kayak begitu. Jadi di sini kita harus satu persatu harus report. Student, habis name apa? Gender sama dengan $request gender, terus $student NIS sama dengan $request NIS, terus class ID $student class ID sama dengan $request class ID. Nah, kalau udah selesai, student kurang T. Kalau udah selesai, kita harus save $student save. Nah, udah selesai save. Kita coba refresh. Nah, kita bakal ubah ya. Ayu ini kita bakal tambah jadi Ayu Purnama. Terus kelasnya kita ubah jadi 1A. Ingat, yang berubah cuma name sama kelasnya. Ayu Purnama dan kelas 1A. Kalau lihat di database sekarang masih Ayu ya. Ayu dan dia kelas ID-nya 2. 1B. Kita ubah jadi 1A. Lihat, update. Nah, nggak ada error. Kita lihat database, refresh. Kita lihat Ayu udah berubah jadi Ayu Purnama. Terus kelasnya juga berubah dari 1B menjadi 1A. Nah, berarti kita udah berhasil ngupdate data dengan cara satu persatu walaupun panjang kayak begini. Sekarang kita coba update data dengan mass assignment. Kita nggak perlu panjang-panjang gini. Terus kita back dulu ini ke sini. Refresh, udah Ayu Purnama ya, kelasnya 1A. Kita bakal bikin codingan untuk mass assignment. Nah, untuk mass assignment ini bakal lebih singkat banget sama kayak membuat data baru di video sebelumnya. Kita cuma butuh $student panah update. Di sini kita bikin $request all. Udah selesai kayak begitu aja, satu baris aja. Save dan kita coba refresh. Nah, aku bakal ganti Ayu Purnama menjadi Ayu Purnamasari. Terus kelasnya ubah lagi jadi 1D. Ingat dari satu apa tadi ya? Ulanglah, refresh. Dari 1A aku ubah jadi 1D Ayu Purnamasari. Tes update. Nah, nggak muncul error. Kita lihat database. Ayu Purnamasari kelas ID-nya 1 yaitu 1A. Kita refresh. Berubah jadi Ayu Purnamasari dan kelas ID-nya 4 yaitu 1D. Nah, jadi sama aja cara ribet. Cara satu persatu update-nya dengan cara update mass assignment ini sama aja kalau kalian udah bener ngatur nama formnya, form name dari form ini dengan kolom yang ada di database. Kalau udah benar, kalian bisa menggunakan mass assignment yang lebih singkat lagi. Nah, kita bakal sama kayak yang ini ya, store ya. Ketika udah sukses, kita bakal redirect ke halaman list student. Save, kita ulang lagi. Jangan refresh yang tadi, kita back, kita ganti lagi. Jadi yang pertama aja Ayu aja, terus dia juga kelas 1 apa tadi ya, 1B ya. Ingat ya, tadi Ayu Purnamasari dan 1D, sekarang Ayu aja sama 1B. Update. Nah, udah berhasil di redirect, kita lihat balik lagi jadi Ayu dan detail dia balik jadi kelas 1B. Oke. Kayak begitu cara update data menggunakan mass assignment. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil ngupdate data. Baik itu menggunakan cara satu persatu yang panjang atau dengan cara mass assignment yang lebih ringkas. Kita cuman ngedit atau kita cuman nge-update data student aja ya. Kalian bisa coba update sendiri, coba bikin codingan sendiri untuk ngupdate kelas, ekstrakurikuler, dan teacher. Anggap aja ini, ngupdate ini semua sebagai latihan kalian. Ikutin aja kayak cara yang aku kasih tahu tadi pas ngupdate student. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Semoga kalian ngerti ya, dengan adanya video ini kalian udah bisa ngupdate data menggunakan Laravel. Terus ya kayak begitu aja.
Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru, dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.